Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Nah, alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini bunda yang akan menerangkan materi, tentunya materi PKN ya untuk hari ini. Nah, anak-anakku, untuk hari ini bunda akan membahas tentang keberagaman berbagi peran di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Sebelum bunda berlanjut ke materi yang akan bunda bahas, Ananda siapkan dulu ya alat tulisnya, buku paket tematik tema 3, dan buku catatan tematiknya. Untuk apa? Seperti biasa, untuk mencatat hal-hal penting dari materi yang bunda sampaikan ya. Nah, tadi berkaitan dengan judul yang bunda sampaikan, yaitu berbagi peran. Ternyata setiap orang itu memiliki perannya masing-masing. Jadi setiap orang perannya berbeda-beda tergantung dari tempat yang didiaminya. Nah, ternyata juga selain memiliki peran yang berbeda, setiap orang pun memiliki tugas yang berbeda pula anak-anak bunda. Tugasnya itu sesuai dengan peran yang dia pegang atau yang setiap orang pegang. Nah, jadi setiap orang itu memiliki perannya masing-masing dan tugasnya masing-masing. Tugasnya itu berdasarkan peran yang dipegang. Nah, jadi kita sebagai manusia atau sebagai makhluk sosial harus saling menghargai, menghormati terhadap perbedaan peran dan tugas dari setiap orang. Kita tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina, tidak boleh mencemooh terhadap perbedaan tersebut karena setiap orang memiliki peran dan tugasnya masing-masing ya. Nah, anak-anakku, kenapa nih ada peran dan tugasnya masing-masing? Apakah ada manfaatnya? Tentunya ada manfaatnya. Manfaat dari berbagi peran dan tugas itu yaitu yang pertama, mempercepat suatu pekerjaan. Yang kedua, melancarkan suatu kegiatan, baik kegiatan di berbagai lingkungan. Nah, yang ketiga, menciptakan kedisiplinan. Yang keempat, menciptakan kondisi yang sudah tertata dengan baik. Ya, itu merupakan manfaat dari berbagai peran ya anak-anak bunda. Nah, untuk yang pertama, bunda akan membahas tentang berbagi peran di lingkungan sekolah. Anda perhatikan ya. Anak-anakku, untuk yang pertama tadi bunda akan membahas tentang peran di lingkungan sekolah, berbagi peran di lingkungan sekolah. Nah, ternyata berbagi peran di lingkungan sekolah itu sangatlah penting karena bertujuan untuk memajukan sekolah. Nah, itu tujuan dari berbagi peran di lingkungan sekolah, untuk memajukan sekolah. Tanpa adanya peran yang dilaksanakan oleh warga sekolah, tentunya sekolah pun tidak akan maju. Jadi jika kita ingin memajukan sekolah, berarti sebagai warga sekolah harus melaksanakan peran dan tugasnya dengan baik. Nah, coba bunda tanya, kira-kira peran dan tugas yang ada di sekolah. Yang pertama itu ada apa? Yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah itu sebagai pemimpin sekolah. Nah, tugasnya kira-kira apa bun kepala sekolah itu? Yang pertama, kepala sekolah itu adalah yang mengatur kondisi sekolah, baik peraturan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang menyetujuinya, yaitu kepala sekolah. Yang kedua, apa tugas kepala sekolah? Yang kedua itu adalah memimpin rapat, memimpin sebuah rapat ya dari lingkungan guru
guru yang ada di sekolah tersebut atau yang ada di sekolah yang kepala sekolah itu diami. Yang ketiga, kira-kira apa? Membuat orang tua itu nyaman terhadap sekolah yang ia ketuai atau yang ia pimpin, baik dalam kondisi pembelajaran ataupun kondisi lingkungan yang lainnya. Itu adalah tugas kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu yang mengatur seluruh kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, berarti harus persetujuan dari kepala sekolah ya. Untuk yang kedua, yaitu ada wakasek atau wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah itu adalah wakil pemimpin sekolah ya. Tentunya wakil pemimpin sekolah berarti wakil dari kepala sekolah, bawahan kepala sekolah. Nah, untuk wakil kepala sekolah itu tugasnya yaitu apa? Membuat program kegiatan sekolah. Contohnya seperti ekstrakurikuler, pembagian raport, menyiapkan sarana prasarana seperti misalnya peralatan yang harus ada di sekolah, yang harus ada di kelas. Nah, itu semua disusun oleh wakasek, wakil kepala sekolah. Tentunya ketika wakil kepala sekolah membuat suatu program kegiatan, harus berdasarkan persetujuan dari kepala sekolah ya. Nah, untuk yang ketiga yaitu adalah guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Nah, coba kira-kira apa tugas guru? Yang pertama, memberikan ilmu untuk siswa-siswinya. Yang kedua, mendidik, baik mendidik karakter, sifat, ataupun perilaku yang baik kepada peserta didik atau siswa-siswinya. Berarti harus mendidik yang baik-baik kepada siswa-siswinya. Guru itu ya mengajarkan hal-hal baik. Nah, selain itu yang ketiga, apa yang ketiga? Memberikan nilai jika siswa-siswinya sudah melaksanakan tugas dengan baik. Nah, untuk yang keempat, tugas guru itu apa selain yang tadi Bunda sebutkan? Yaitu menyayangi peserta didik dengan tulus ya. Nah, karena guru itu kan banyak ya anaknya ya. Dalam satu kelas itu banyak, bukan hanya satu kelas, pasti berbeda-beda kelas. Guru itu banyak. Makanya kenapa harus menyayanginya dengan ikhlas. Nah, selain itu, yang keempat, ada apa yang keempat? Yang keempat itu ada tata usaha atau staf tata usaha. Staf tata usaha itu dia berperan membuat administrasi siswa atau administrasi sekolah ya, baik dalam melakukan atau menerima pembayaran SPP ataupun menulis atau mengarsipkan data-data siswa di sekolah. Nah, selanjutnya ada petugas perpustakaan. Nah, kira-kira petugas perpustakaan itu perannya apa ya? Perannya itu tentunya melayani siswa dalam peminjaman buku. Selain itu, tugasnya juga harus menata buku di perpustakaan dengan baik dan mencatat atau menuliskan buku-buku yang ada di perpustakaan. Kenapa harus ditulis buku-buku yang ada di perpustakaan jumlahnya? Supaya tahu mana yang ada di perpustakaan dan yang keluar dari perpustakaan. Yang keluar itu tandanya yang dipinjam oleh siswa-siswi. Berarti petugas perpustakaan harus selalu mencatatnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah siswa-siswi. Siswa-siswi itu dia bertugas sebagai apa? Untuk mencari ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah,
Selain dengan belajar sungguh-sungguh di kelas, berarti sebagai siswa kita harus apa? Harus menghormati guru, seluruh guru yang ada di sekolah. Selain menghormati, kita pun harus taat terhadap nasihat dari guru-guru. Yang selanjutnya tugas dari siswa yaitu apa? Menghormati staf lainnya. Selain guru, siswa pun harus menghormati staf lainnya. Ada staf tata usaha harus dihormati, ada staf TU, ada staf perpustakaan yang harus ditaati juga, nah harus dihormati. Selain itu juga ada staf kebersihan ya, atau petugas kebersihan yang harus dihormati juga. Selain itu juga ada penjaga sekolah. Nah, kalian pun sebagai siswa harus menghormati seluruh warga sekolah ya. Nah, untuk selanjutnya ada petugas kebersihan. Petugas kebersihan itu dia berperan sebagai tim kebersihan sekolah. Nah, tugasnya yaitu apa? Untuk membersihkan lingkungan sekolah dan merawat kelestarian lingkungan sekolah. Nah, membersihkan sekolahnya itu ya apa aja, Bun? Seperti lingkungan kelas, ya, lapangan, toilet, ruang guru itu dibersihkan dan dirawat keindahannya oleh petugas kebersihan atau biasa kita sebut sebagai OB ya kalau di sekolah kita. Tapi kita pun ingat harus menghormati mereka ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kira-kira yang terakhir apa? Ada penjaga sekolah. Penjaga sekolah itu dia berperan sebagai tim keamanan. Tim keamanan. Nah, kenapa? Karena petugas atau penjaga sekolah itu dia harus mengamankan sekolah, mengamankan dari berbagai macam hal yang kurang baik. Contohnya dari menghindari dari maling ya, dari hal-hal yang kurang baik. Ya, itu adalah tugas dari penjaga sekolah supaya sekolah kita tetap aman dari orang-orang yang akan berniat jahat. Nah, itu adalah berbagi peran di lingkungan sekolah dan tugasnya. Ingat, kita harus saling menghargai, saling menghormati terhadap perbedaan peran dan tugas yang ada di lingkungan sekolah ya. Nah, untuk selanjutnya Bunda akan membahas tentang berbagi peran di lingkungan rumah. Kira-kira di lingkungan rumah itu perannya ada siapa aja dan tugasnya ada apa aja? Yang pertama ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Ingat, anak itu terdiri dari kakak dan adik. Nah, untuk peran ayah, kira-kira ayah berperan sebagai apa? Ayah itu berperan sebagai kepala keluarga. Tugasnya apa, Bun, kalau ayah? Ingat, tugas ayah itu yang pertama adalah mencari nafkah. Nah, tugas ayah mencari nafkah. Yang kedua, tugas ayah itu apa? Menyayangi keluarga ya. Tentunya harus menyayangi keluarga. Yang ketiga yaitu melindungi keluarga dari berbagai macam hal yang buruk ya. Nah, yang keempat ada apa? Mendidik anak atau keluarga dengan didikan yang baik, baik dalam ucapan, perilaku, atau dalam agama. Itu adalah tugas seorang ayah, harus mengarahkan keluarga ke dalam kebaikan. Untuk selanjutnya yaitu tugas ayah adalah membimbing anak dan keluarga menjadi keluarga yang baik. Itu adalah tugas seorang ayah. Yang kedua yaitu ibu. Ibu itu adalah wakil pemimpin rumah tangga, berarti wakilnya ayah ya. Yang pertama tugas ibu itu adalah menyayangi keluarga, mengurus keperluan rumah tangga, keperluan anak dan ayah. Yang ketiga adalah mengatur keuangan, dan yang keempat yaitu mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu juga penting, adalah tugas ibu. Yang
terakhir, Bunda akan membahas tentang anak. Anak itu dia memiliki tugas untuk belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati orang tua baik ayah dan ibu. Terus apalagi? Selalu melaksanakan ibadah. Kenapa harus selalu melaksanakan ibadah? Ketika anak berbuat baik, itu menjadi ladang pahala untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya. Nah, itu adalah berbagi peran di lingkungan rumah. Makanya kita harus ingat menghormati orang tua kita sendiri dan mentaati nasihat dari orang tua ya anak-anak Bunda. Nah, anak-anak Bunda, itu adalah materi yang Bunda sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bunda jelaskan kalian dapat pahami. Nanti di akhir video Bunda akan berikan tugas kalian. Yang pertama tugas mengisi soal dan yang kedua melakukan wawancara kepada orang tua kalian. Sekian dari Bunda, jika ada yang tidak dimengerti, mohon maaf, nanti kalian boleh WA Bunda atau wali kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.